Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Yes. Ya, sahabat RH sekalian, saya mewajibkan diri saya agar jangan lepas hari tanpa live. Karena dulu Mas Didit ya, saya bisa live tuh 10 konten sehari ya. Nah, sekarang karena kesibukan, karena konsentrasi dan lain sebagainya ya lumayan lah 1-2 konten kita buat ya, yang penting kita terus update. Nah ini saudara sekalian, saya kebetulan jalan bareng dengan Mas Didit Wijayanto Wijaya yang tadi kita punya agenda di Balai DKI. Nah gitu, jadi ini kita akan bicara tentang pra-peradilan. Kenapa kita bicara pra-peradilan? Karena begini, banyak tudingan, banyak tuduhan terhadap Mas Roy Suryo ya, bahwa sengaja mengulur-ulur waktu agar tidak masuk pokok perkara dan seolah-olah pra-peradilan itu ya sekedar main-main saja. Wah, kita sebagai lawyernya agak tersinggung dibilang begitu karena pra-peradilan itu tidak gampang. Karena hari pertama itu mengajukan atau membacakan permohonan, tapi permohonan sebelumnya harus dibuat dulu. Kemudian hari kedua itu tanggapan termohon, jawaban termohon, dan hari yang sama dikasih waktu 2 atau 3 jam suruh bikin replik. Lalu nanti 2 atau 3 jam dibikin duplik, kita tunggu duplik dari pihak termohon atau turut termohon. Nah lalu kemudian kita juga harus menghadirkan saksi dan ahli. Itu pada hari ketiga, pada hari keempat saksi dan ahli lawan, pada hari kelima kita harus bikin kesimpulan, kemudian pada hari ketujuh mereka putusan, mereka bicaranya 7 hari kerja putusan. Jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya, apalagi kalau materinya banyak, ya kan? Jadi sobat RH sekalian, jangan kemudian underestimate dengan pra-peradilan. Nah, hanya persoalannya memang Mas Didit lagi-lagi apa sih manfaatnya pra-peradilan bagi persiapan masuk pada perkara pokok? Itu satu pertanyaan yang mungkin bisa dielaborasi Mas Didit ya. Nah yang kedua adalah apa bedanya pra-peradilan yang lama di bawah rezim Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan rezim KUHAP yang baru Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Apa perbedaan yang paling signifikan? Dan yang ketiga ya, ini saya soalnya mau minum ke sana. Yang ketiga adalah kira-kira ya apa saran Mas Didit bagi mereka yang mengalami masalah atau tersangkut kasus-kasus tindak pidana, baik itu ada aroma kriminalisasi maupun tindak pidana murni dalam memanfaatkan atau menggunakan instrumen pra-peradilan ini. Apakah sebaiknya dimanfaatkan atau ya sudah langsung masuk saja ke pokok perkara, begitu ya? Silakan Mas Didit. Oke. Terima kasih ini Bang Refli. Oke. Jadi begini, kalau dibilang pra-peradilan yang KUHAP lama, rezim KUHAP lama dengan rezim KUHAP baru berbeda, banyak sekali perbedaannya. Nah, jadi kalau dulu itu kita tergopoh-gopoh mengajukan pra-peradilan, tahu-tahu si termohonnya nggak datang 2 kali. Pada rezim KUHAP yang sebelumnya ini sebenarnya kalau termohon nggak datang, dia akan diundang, dipanggil lagi, panggil langsung. Jadi 1 hari. Tapi sejak KPK waktu itu dipanggil nggak datang, kita juga nggak tahu kenapa. Tiba-tiba sekarang ini mulailah nggak datang 2 kali, diamini oleh hakim pra-peradilan. Lah tentu merugikan karena dia pontang-panting dia akan bereskan perkaranya, berkas perkara, tiba-tiba dilimpah ke pengadilan. Jadi dilimpah P21
Kemudian dilimpah ke pengadilan dan dibacakan dakwaan, jadi gugur, nggak usah dijawab itu pra peradilan. Sebagus apapun kita menyusun, tetapi ayat 82 ayat 1 pasal 82 ayat 1 huruf D menyatakan bahwa apabila pra peradilan itu sedang berlangsung tapi pokok perkara sudah mulai diperiksa, yaitu putusan MK nomor 102 yang menyatakan bahwa pemeriksaan perkara kalau dakwaan sudah dibacakan. Nah, ketika sudah dibacakan, gugurlah si pra peradilan. Nah, ini menjadi konspirasi antar apalagi muspida ya di daerah-daerah itu. Wah, ini pokoknya gimana caranya kita harus limpahkan berkas itu supaya pra peradilannya gugur. Jadi nggak capek-capek harus pembuktian. Ini fenomena yang selalu terjadi sebelumnya. Nah, jadi ketika datanglah si rezim KUHP baru, ini ada beberapa perbedaan yang signifikan. Yang pertama, memang diizinkan 2 kali nggak datang. Oke, jadi si termohon boleh 2 kali. Mengakali ya. Ya, tapi turut termohon. Termohon tidak datang. Ya, turut termohon nggak dibilang, bahkan nggak datang pun nggak apa-apa sebenarnya. Nggak ada pentingnya. Tapi oke lah. Sekarang dia boleh diizinkan secara resmi. Kalau dulu kan dengan asumsi. Yang kedua, nah ini yang menarik. Saya harus sambil nyatet. Iya. Yang menarik adalah putusan pra peradilan itu harus ditunggu sama pemeriksaan perkara pokok. Kalau pra peradilan belum putus, tidak boleh menyidangkan perkara pokok. Sehingga kalau ada orang mengajukan pra peradilan secara runtut dan objek yang berbeda, kan ini banyak sekali gitu loh. Nah, ini perkara pokok memang nggak bisa dimulai. Kenapa harus diperiksa objeknya dipisah-pisah, partial? Itu bukan mengulur-ngulur waktu. Karena begini, satu objek itu kita harus fokus. Terlalu luas, susah juga mau dikabulkan. Nah, jadi misalnya penangkapan yang tidak sah itu bisa digabung dengan penahanan, penggeledahan. Kemudian pasal itu banyak yang dikenakan. Kita pisah-pisah juga supaya fokus karena setiap pasal kan beda. Nggak bisa digabung-gabung terus. Saya kasih contoh yang sangat populer sekarang ini, yaitu perkara-perkara tindak pidana umum ditempel dengan money laundering. Karena money laundering pasal 3 khususnya itu berat sekali loh, minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun pidana penjara. Nah, dengan pasal itu orang ketakutan karena minimalnya aja 4 tahun. Belum lagi penyitaan, pemblokiran rekening dan sebagainya. Ya, pokoknya dibikin bangkrut orang yang bisa. Dibikin bangkrut, nggak jelas gitu. Nah, jadi ini seringkali ditempel dengan semena-mena. Ada pasal 3, pasal 4, pasal 5 money laundering. Ditempelin. Padahal manusia itu cuma satu yang dijadikan tersangka. Ya kalau cuma satu nggak mungkin money laundering dong. Nah, yang kedua, nggak bisa dari kalau ada orang melapor korban melapor, tahu dari mana kita melakukan money laundering. Nah, itulah sudah salah aplikasi, salah penerapan hukum. Bagaimana caranya? Kita harus pakai pra peradilan. Masalahnya pra peradilan ini kalau orangnya di dalam tahanan, susah juga kita bisa menang. Banyak kekhawatiran, hakim itu khawatir juga kalau mau putus. Ya, nanti kalau dibebaskan dituntut ganti rugi dia. Nah, bukan hanya sekedar itu. Jadi kalau dia kabulkan, berarti kan pasalnya orang yang ditahan, ini orang tuh nggak mau pra peradilan kalau nggak ditahan. Tapi kalau ditahan dia pengen bebas. Masalahin pasal dia bisa bebas juga. Nah, jadi hakimnya juga kalau namanya bebasin orang, dia takut tuh menjadi kayak apa? Kayak kontra dengan penegakan hukum. Padahal Dengan teman-temannya sendiri kan. iya, terkesan begitu. Jadi intinya ya sudahlah, janganlah kalau pra peradilan, ya kan? Padahal pra peradilan misalnya di Amerika itu otomatis ada hearing dulu, first hearing. Jadi masalah formalitas itu juga bisa batalin itu semua. Memang begitu. Terus nggak ada yang namanya Miranda Act, ya kan? You have the right to remain silent.
Nah, kalau mau ditangkap tuh mesti disebutin tuh, Kak. Ya kan? Haknya. Ya, all your words can be used against you. Nah, bisa dipakai untuk melawan kamu. Nah, makanya diem aja. Jadi dia berhak gitu. Nah, kalau itu tidak diucapkan, batal itu. Gitu loh. Jadi benar-benar diterapkan hak-hak konstitusi ataupun hak asasi manusia di luar negeri. Kita nggak takut kalau di sana. Nah, tapi kalau di sini enggak. Pasal semua asal tempel, nggak jelas. Pasal selundupan, gelondongan semua. Nah, terus habislah kita. Nah, caranya gimana? Sekarang kebetulan sudah ada KUHP baru. Di sini KUHP baru itu kita mulai bahwa kita praper. Begitu kita praper, nggak bisa mulai perkara pokok. Jadi harus menunggu sehingga kalau orang ditahan pun akhirnya bisa keluar. Ya, karena habis masa penahanannya. Habis dia, ya kan? Mau nggak mau, ya kan? Nah, jadi di sini ada yang namanya perlindungan sih, biar bagaimana. Tetapi juga diperluas ranah area pra peradilan, objeknya. Jadi makin banyak. Bahkan kalau polisi atau penyidik tidak melanjutkan perkaranya tanpa alasan jelas, bisa kita praper juga, minta dilanjutkan. Oh, kalau begitu, yang tidak dilanjutkan TPUA itu bisa dipraperkan itu? Bisa. Oke, nah ini menarik ya. Jadi kan kita tahu bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 itu ada laporan dari TPUA mengenai dugaan tindak pidana dokumen, ya, pemalsuan dokumen, penggunaan dokumen palsu oleh seseorang yang kemudian ditindaklanjuti hanya dengan Dumas, pengaduan masyarakat, dan Dumas tersebut tiba-tiba dihentikan. Dan lucunya dihentikannya itu dianggap karena sudah ada pemeriksaan laboratorium forensik lapor ya, laboratorium forensik Labkrim Mabes Polri, padahal menurut KUHP ya yang lama harus proses penyidikan stage-nya. Bagaimana mau penyidikan kalau laporannya saja nggak dibuat, hanya dibuat Dumas ya. Oke. Menarik Mas Didit ya. Oke. Jadi tadi dikatakan satu-satu ya, saya ulas lagi bahwa sekarang tidak perlu kejar-kejaran. Kalau dulu tricky, little bit tricky. Misalnya koruptor atau siapapun yang mengajukan pra peradilan, ada yang bilang prapit, ada yang bilang praper, podoai pokoknya ya. Mengajukan prapit lalu kemudian tidak datang termohonnya dan bisa 2 kali tidak datang. Tapi meanwhile dia tidak datang, grup lainnya membereskan berkas agar bisa dilimpahkan ke pengadilan. Begitu dilimpahkan, kemudian selesailah pra peradilan. Nah, memang sih dalam dibacakan dakwaan, selesailah pra peradilan. Nah, memang zaman dulu memang kadang-kadang sama nakalnya dalam tanda kutip, baik tersangka maupun aparat sama-sama memanfaatkan celah pra peradilan. Jadi yang satu menang pra peradilan, kemudian ditersangkakan lagi, kemudian pra peradilan lagi, tersangkakan lagi, nggak selesai-selesai pada waktu kemarin itu. Nah sekarang bagaimana kalau kemudian misalnya pra peradilan ini menghapuskan penetapan tersangka, apakah kemudian penyidik bisa seperti kemarin berkali-kali? Ada kan waktu itu salah seorang anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah, dulu mantan ketua umum PSSI, menang ditersangkakan lagi, menang ditersangkakan lagi. Sprindik baru. Iya, oke, silakan. Oke, jadi begini, kita juga mesti paham. Ketika kita mengajukan pra peradilan, kita harus mengajukan faktor yang memang kita azas legalitas ya kan, kalau kita tahu ya kan, nullum delictum nulla puna sine previa legi punali. Nah, di situ tidak berarti tiada aturan ya kan, sehingga tidak bisa dipidana. Bukan begitu. Ada juga yang namanya tiada perbuatan tidak bisa dipidana. Nah, itu harus diartikan begitu sehingga kita mesti tahu bahwa misalnya nih, saya ambil contoh yang pasal 32 ayat 1 deh, Undang-Undang ITE. Kalau memang sejak awal tidak ada dokumen elektronik,
milik pelapor itu Dokumen elektronik yang dicidrai, yang dihilangkan, yes yang dikurangi, ditambah kurang, ya kan, dimacem-macemin kemudian transmisikan, ya kan. Nah itu harus berasal dari sistem komputer milik pelapor, milik orang lain itu ya, atau milik publik. Jadi sistem komputer publik yang kita hack atau kita curi dengan cara apapun. Kalau tidak ada dokumen informasi elektronik yang sahih menjadi objek, ya kan, permasalahan, kan nggak mungkin diadakan. Kalau kita bilang sekarang ini perkara harus ada bukti permulaan, yaitu berupa dokumen atau informasi elektronik. Kalau nggak ada, kan nggak mungkin lagi diadakan. Jadi kalau kita menang itu, selain daripada error in objecto, sekaligus error in persona. Kenapa? Saya bukan pelaku dengan ketiadaan objek itu, ya kan, untuk pasal ini. Mungkin pelaku yang lain, tapi tidak untuk pasal itu. Nah, kalau kita maaf ngomong cerdik, kalau saya melihat prapit kedua itu, waktu itu Bang Refli dan kawan-kawan ya, kan tidak dipertimbangkan sama sekali. Itu yang kita sesalkan. Nah, dia nggak berani. Dia mempermasalahkan cuma timing. Nah, timing. Ketika penetapan tersangka November lalu, waduh, November tahun 2025. Iya, dan dia juga secara prejudice mengatakan ini cuma teknik memulur-ulur waktu. Itu nggak boleh, hakimnya lupa. Pertimbangan seperti itu adalah mahkota hakim. Yang dia pakai itu mahkota berduri, mengoyak-ngoyak si pemohon. Yang di sini diperiksa dan diadili adalah termohon. Kebalik gitu loh. Kalaupun mau nolak bukan begitu alasannya. Dan kalaupun dia tidak mempertimbangkan pokok perkara, harusnya dia nyatakan need onvankelijk verklaard atau NO, tidak bisa diterima. Nah, tidak dapat diterima itu berarti substansinya belum dipertimbangkan. Ya, betul. Jadi sayang sekali, ya kan? Nanti saya sih pikir seharusnya kita bikin satu terobosan. Ada kekeliruan pertimbangan hukum. Jadi formalnya memang sudah ada putusan mengenai objek yang diajukan, materialnya, substansi material belum pernah dipertimbangkan. Nah, itu nanti perlu dipertanyakan apakah bisa diajukan ulang untuk pasal 32 ayat 1. Nah, yang lebih lucu lagi pasal 35 nih. Ini sangat menarik. Sebenarnya saya pernah bilang 310 dan 311 tidak bisa disanding, ditandem. 32 ayat 1 dan 35 nggak bisa ditandem. Kenapa? Kalau 32 ayat 1 memang korbannya pelapor. Nah, tapi kalau yang 35 korbannya bukan pelapor. Bukan pelapor, karena itu membuat dokumen itu yang tidak otentik menjadi Otentik, ya. Jadi maksud saya bukan pelapor. Pelapornya tetap ya. Tapi pelapornya nggak bisa pemilik dokumen. Karena yang harusnya menjadi pelapor adalah orang yang menjadi korban. Korban dari otentifikasi Yes. oleh Si pelaku. Jadi harusnya yang pemilik dokumen atau katakanlah website, informasi elektronik harus bersama-sama justru jadi permufakatan jahat. Dalam konteks pasal 35 harusnya Pak Jokowi dan Roy Suryo itu dijadikan sama-sama tersangka kalau memang benar kan begitu kan. Gitu. Kalau memang ada yang jadi korban penipuan ya kan atau apa. Nah, jadi misalnya yang merasa ditipu, misalnya si Dian Sandi, misalnya, oh saya kena tipu ini, gara-gara saya kira ini dokumen otentik, saya kena tipu, bayar, saya buat ngeliat harus bayar misalnya 100.000. Nah, dia harus melaporkan apakah itu si pelaku yang melakukan manipulasi dan pemilik dokumen. Kalau pemilik dokumennya dia diem aja kan berarti kan dia membiarkan. Oke, Mas. Nah, kita tidak membahas secara spesifik kasus kita ya. Kasus kami lah, saya dan Mas Roy ya, pasal itu. Tapi kita bicara tentang fenomena prapit atau praper secara umum ya. Nah tadi kan satu sudah dikatakan bahwa kejar-kejaran itu tidak mungkin lagi terjadi sekarang. Pakai licik-licikan nggak mungkin lagi terjadi. Karena kalaupun misalnya tidak hadir
pihak termohon ya tetap Izin 2 kali. ya 2 kali dan tetap tidak bisa disidangkan pokok perkaranya ya karena ini. Nah ini sebenarnya sudah terjadi dengan Dr. Tifa ya. Kita mendengar ternyata beliau mengajukan praper juga dan sebenarnya jadwal untuk dakwaan baru itu sudah dibuat untuk tanggal 6 Agustus. Iya. Tapi yang saya dengar kemudian digeser jadi 13 Agustus. Cuma masalahnya saya dengar pula praper pertama ini tanggal 12 Agustus. Kalau itu gimana coba? Oke. Jadi begini. Kalau sudah ditetapkan hari sidang untuk perkara pidana pokok, biasanya bisa dimundurin lagi. Oke. Tapi kalau nggak dimundurin, di sana tim lawyernya TPDT bisa menyampaikan kepada hakim. Yang mulia mohon maaf, Kami masih praper. sehingga hukum acara telah mengatur Ya. praper itu harus diselesaikan. Dan itu pasal 163 ya. 163 Ayat 1 huruf E. huruf E, tetapi karena dia prosesnya sudah di penuntutan dijuntokan Oke. dengan huruf G. Oke. Nah, Oke. ya. Oke ya. Jadi untuk lawyer Dr. Tifa ini ada saran dari Mas Didit. Kalau tanggal 13 Juni itu digelar Tetap saja. tetap ya Juli 13 bukan 13 Agustus dong. Oh iya Agustus. 13 Agustus itu tetap digelar, sementara 12 itu baru pembacaan permohonan, ya maka terpaksa dia bagi 2 tim lawyernya. Ya. Sedikit saja ya 5 orang ke mungkin Pengadilan Negeri Jakarta. Ya 2 orang lah, biar agak ramai sedikit 5 orang lah. Ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Timur. kan untuk prapernya. Enggak, yang dikit timur karena cuma pembacaan. Oh enggak, oh ya oke, oke. Pokoknya intinya sebagian ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghadiri praper hari kedua, ya. Kemudian sebagian ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk meminta agar diundurkan kembali Ya, proses pembacaan dakwaannya. dengan membawa lampiran-lampiran. Ya, lampiran-lampiran. Nah itu yang harus dilakukan ya. Dan mudah-mudahan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan kesalahan sendiri seperti kemarin mengundurkan sendiri ya. Dari 13 tambah 7 hari lagi 20 jadinya ya kan. Oke. Bisa 2 minggu. Kan? Ya bisa 2 minggu 2 pekan karena proses itu tidak persis 7 hari karena ada 7 hari kerja kan jadinya. Oke. Yang kedua Mas Didit ya. Yang menarik dari KUHP baru ini kan dia menunda pokok perkara, pembacaan pokok perkara. Sebagai contoh pengalaman kami kan. Pengalaman kami Prapit 1 lupa sudah hari kapan itu mulai sidangnya. Kemudian Prapit 2 dan Prapit 3 sudah. Itu sendiri waktunya sudah 1 bulan ya. Kalau kita kaitkan dengan ya kira-kira pelimpahan perkara. Oh, saya ingat betul. Tanggal 29 Juni sidang pertama. 22 Juni. Oh, sorry maaf. Sidang pertama Dr. Tifa itu 2 Juli. Oke. 2 Juli. Kalau sekarang awal Agustus sudah 1 bulan. Ya. Nah, sidang pertama kita 29 Juni. 29 Juni, jadi sudah lebih dari 1 bulan juga kita dalam tanda kutip menunda pokok perkara. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau kemudian hakim tidak menaati atau institusi pengadilan tidak menaati upaya praper ini. Misalnya, ini orang bikin-bikin saja nih, keempat, kelima, keenam, akhirnya dia langsung undang untuk pembacaan dakwaan. Apa yang terjadi kalau begitu terjadi? Kita ini kan bicara bukan mau bikin susah orang. Tapi kita bicara soal hak. Jadi hakimnya kita bisa walk out. Kita nyatakan keberatan kalau mau dibacakan juga dan bisa dilaporkan ke Bawas maupun ke KY. Karena ini bukan lagi sekedar pelanggaran kode etik. Pelanggaran undang-undang, hukum acara pidana, nggak boleh, gitu. Itu bisa kena sanksi itu. Kena sanksi, ya sangat. Karena secara nyata melanggar undang-undang ya. Oke, hati-hati ya. Hati-hati kalau seandainya kemudian ada dalam tanda kutip ya kenakalan dari PN Jakarta Timur untuk membacakan dakwaan, sementara kami Roy Suryo dan Dr. Tifa masih melakukan pra-peradilan. Dan juga tidak boleh juga kemudian hak kami untuk menyampaikan pra-peradilan dibatasi oleh PN Jakarta Selatan. Kira-kira begitu ya. Oke, menarik sekali. Yang ketiga tadi adalah
soal substansi, ya. Karena pra peradilan ini tidak perlu kejar-kejaran dan tetap kemudian akan ditunggu, maka kemudian kita bisa lebih fokus pada substansi yang spesifik dan related. Padahal kita tahu dalam surat dakwaan atau sebelumnya dalam proses dokumen penyidikan itu banyak sekali substansi yang harus dimasalahkan. Padahal kita tahu bahwa ini adalah acara singkat. Nah, dengan demikian apa saran Mas Didit untuk memanfaatkan semaksimal mungkin institusi pra peradilan ini agar memang betul-betul bermanfaat bagi justice seeker, pencari keadilan? Oke, jadi benar-benar harus dikaji oleh tim PH-nya, advokat. Dia harus mempelajari struktur pasal-pasal yang akan dikenakan. Nah, di sana dia melihat dibandingkan dengan bukti permulaan, dan dia harus fokus pada pasal-pasal yang berat-berat. Biasanya pasal selundupan itu yang berat-berat. Jadi kalau sudah dia pelajari, dia harus menyusun pembelaan awal, pembelaan dini, yaitu sebenarnya praper ini adalah pembelaan awal. Bahwa ini kan sebenarnya nggak ada fakta bahwa saya melakukan pembunuhan misalnya. Kapan ini, siapa yang ada saksinya nggak yang melihat saya membunuh orang? Kalau nggak ada, jangan dikenakan pasal pembunuhan. Gitu. Nah, ada mayat nggak? Ada hasil otopsi nggak yang menyatakan bahwa orang itu terbunuh? Nah, dan sebagainya. Jadi kita ini menguji pasal-pasal yang dikenakan. Kita ini jangan lagi berdiam diri, mandah terima aja. Jadi kalau yang namanya tindak pidana perbankan ada itu. Ketidakpatuhan pejabat bank itu tidak bisa dilaporkan oleh orang lain. Yang bisa siapa? Hasil audit dari OJK. Jadi kalau tahu dari mana pejabat banknya nggak patuh, ya kan? Ada melanggar. Ya harus dari audit. Ya, jadi kalau misalnya sembarangan ya repot ini, ya. Demikian itu misalnya. Oke, menarik tadi dua kata ya. Prapit kita juga mempermasalahkan salah penerapan hukumnya. Bagaimana membedakan salah penerapan hukum ini antara pokok perkara dengan prapit? Itu satu pertanyaan. Yang kedua, menarik tuh prapit sebagai permulaan pembelaan. Kan banyak orang kemudian menyepelekan prapit seolah-olah gak penting prapit. Padahal kalau kita bicara permulaan pembelaan dan dikaitkan dengan salah penerapan hukum tadi, kan bisa jadi setelah prapit justru pasal-pasal yang didakwakan sudah rontok dan kemudian kita jauh lebih ringan tugas kita ketika menghadapi pokok perkara. Bahkan bisa jadi tidak jadi digelar sidang pokok perkaranya. Silakan Mas Din. Jadi begini, kalau orang membaca salah menerapkan hukum, hati-hati. Ini ada dua jalur. Yang satu jalur hukum pidana formil, satu hukum pidana material. Begitu kita masuk ke hukum pidana material, prapit kita ditolak. Bukan material objek prapit, sehingga ditolak langsung. Nggak bisa, ini sudah masuk. Kita harus masuknya ke salah penerapan hukum pidana formil. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya misalnya begini. Kalau yang namanya ini, saya ambil contoh ya perkara Mas Roy ya. Roy Suryo CS. Artinya berapa orang? Ya, kalau CS itu ya harusnya lebih dari satu. Lebih dari satu. Nah. Dan bahkan harusnya lebih dari dua. Nah. Karena kalau misalnya dia dua, namanya disebut aja Roy dan Tifa. Iya, betul. Kalau Roy CS, ya minimal Tifa apalagi ada. Dan lain-lain. Ya, itu common sense-nya. Gitu. Ya, nah kalau sudah ada lebih dari satu, harus ada namanya penerapan pasal penyertaan. Ya, nah itu hukum pidana formil. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, pidana formilnya misalnya 310 sama 311 nggak bisa di tandem. Nah, satu pencemaran nama baik dengan fitnah. Satunya fitnah. Jangan 310 311 lah Mas. 433 434. Yes, yang sekarang ini, yang baru. Jadi kalau misalnya dia paksakan, itu orang nggak sadar, oh ini sama aja. Tidak, conflicting,
ya kan? Kemudian yang tadi saya bilang 32 ayat 1 dan 35 nggak bisa juga ditandem. Oke, Ya. bedanya pencemaran nama baik dan fitnah itu di mana? Bedanya. Bedanya begini, kalau fitnah pasti mencemarkan nama baik. Tapi ada unsur kita Pemaafnya. bukan membuat satu kebohongan. Tapi kalau pencemaran nama baik aja itu benar yang saya ngomong, tapi itu mencemarkan nama baik orang. Oke. Ya, jadi misalnya nih saya bilang, si A tadi malam saya lihat dia masuk ke dalam kamar, dia booking 3 wanita misalnya. Dia ambil dari pinggir jalan. Faktanya benar. Faktanya benar itu, Tapi itu pencemaran nama baik. yes, Because you have no right yes to talk about to talk about that. Ya. Oke. In the public ya kan. Iya. Nah, tapi kalau fitnah artinya itu nggak pernah terjadi. Anda tahu A, tapi Anda ngomong B. Fitnah. Si A ini aku lihat dia tidak lakukan itu, tapi aku bilang dia begitu. Ya. Padahal kita tahu dia tidak melakukan A, tapi kita bilang A. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak begitu harusnya kan nggak boleh. Nah, ini hukum formil, pidana formil, bukan material. Ya. Ya kan, karena kita cuman penerapan hukumnya itu tidak bisa ditandem. Nah, jadi seperti tadi juga saya sudah jelaskan 2 ayat 1, 35 nggak bisa ditandem. Wah, itu jelas ya, nggak bisa ditandem ya. Iya, jadi kita tidak masuk. Nah, ada lagi bukti permulaan, itu hukum pidana formil. Jadi kita jangan bilang, Mas Roy nggak melakukan hal itu, misalnya. Iya. Kita harus dibalik. Ada saksi nggak Ada enggak yang melihat? Roy melakukan itu? Iya, ini pidana formil. Jadi apakah ada bukti permulaan, kemudian ada dokumen elektronik nggak? Pokoknya terpenuhinya minimal 2 alat bukti. 2 alat Atau bukti. kombinasi dari bukti-bukti yang ada. Iya, betul. Saksi, keterangan Ahli dan kemudian surat, surat. dan kemudian dokumen elektronik. Nah, sekarang ada barang bukti. Ya. Ya kan, yang baru. Tapi kalau dia penyidikan yang dulu, dia cuma 3 itu. Batu ujinya kan KUHP lama. Nah, jadi disitulah kita mesti tahu membedakan penerapan hukum itu, jangan bicara penerapan hukum pidana material. Kita karena ini udah bulan Agustus, tidak usah lagi bicara KUHP yang lama. Rasanya kasusnya pasti baru-baru semua sekarang kalau mau prapit. Betul. Kalau kasus baru. Ya. Tapi kalau kasus lama, Masih. kita masih bicara soal Kebetulan kita ini prapit dari kasus yang 225. Oke. betul. Jadi kita ngomong di sana harusnya diterapkan, formalitasnya harus ada gitu loh. Jadi itulah junto, misalnya penyertaan itu junto sekarang pasal 20. Ya. Dulu kan 55 ayat 1 ke 1. Nah, itu kira-kiranya ya. Jadi manfaatnya sangat besar, sehingga ini adalah awal pembelaan kita. Ya kalau kami cuma melakukan pencemaran nama baik, ya itu aja. Ya. Ya kan? Jangan terus. Tambah yang fitnah dan lain sebagainya. Betul. Nah, ada satu lagi. Jadi ada yang namanya alasan pemaaf dan pembenar. Ya. Nah, alasan pemaaf dan pembenar memang jarang sekali orang pakai. Ya. Karena si polisi kalau bilang ada alasan pembenar, maka pidananya nggak jadi. Ya. Karena sudah ada yang pembenaran. Ya. Nah, tapi di prapit kita bisa uji. Misalnya itu pencemaran nama baik kalau untuk kepentingan publik, For the public interest, nggak bisa dipidana. Ya. Itu ada built-in di pasalnya, bukan terpisah. Ya. Nah, ada kan misalnya orang kalau membunuh, dia kalau bela diri, membela keluarga, dia boleh dibenarkan. Ya kan, penghapusan pidana. Ya. Nah, itu tidak built-in. Ya. Di pasal pembunuhan sendiri tidak ada. Ya. Tapi sekarang kalau yang pencemaran nama baik ternyata built-in. Built-in untuk pembelaan diri atau untuk for the public interest. Yes. Nah, itu akan tidak usah dipidana. Nah, harusnya itu juga diuji. Termasuk 434 yang yaitu 311 ya. Fitnah itu sekarang 434-nya di ayat 2-nya ada. Dinyatakan kalau seandainya itu untuk kepentingan publik, dia tidak perlu membuktikan itu dan tidak bisa dikenakan gitu. Kalau dulu kan cuman yang 310-nya gitu ya. Demikian itu yang mesti masuk gitu sebenarnya. Oke. Ya, sobat RH sekalian ya, banyak aspek yang baru dan menguntungkan sesungguhnya bagi justice seeker dalam menggunakan instrumen pra peradilan. Tapi memang ya,
kita itu kadang-kadang we have different perspective antara rakyat, masyarakat dengan justice seeker. Makanya dalam kasus ini orang mengatakan, wah buktikan dulu dong ijazah Jokowinya. Banyak orang yakin bahwa Jokowi tidak akan membuktikan apa karena dia posisinya bukan terdakwa, hanya saksi pelapor. Kalaupun kemudian laporannya tidak ditindaklanjuti atau dikatakan sumir oleh hakim, maka pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 masih bisa digunakan walaupun memaksakan diri ya. Nah, tetapi intinya adalah gunakan instrumen pra peradilan ini semaksimal mungkin untuk membebaskan klien kita ya dari jerat pidana, apalagi pidana itu berbau kriminalisasi. Masa kita nunggu sampai putusan akhir, ya kan? Siapa yang kemudian kuat hanya untuk duduk berjam-jam sebagai terdakwa setiap minggu itu? Ini kadang-kadang kalian ini aneh sekali. Kecuali yang kita dudukan sebagai terdakwa orang yang melakukan kejahatan, yaitu memalsukan dokumen. Nah itu memang wajar gitu. Tapi orang yang meneliti didudukkan sebagai terdakwa berhari-hari, berminggu-minggu misalnya, berbulan-bulan sampai tahunan misalnya nanti, wah itu sangat zalim. Karena walaupun nanti dibebaskan misalnya saja dia sesungguhnya sudah dihukum dengan image masyarakat, dengan waktu yang terkonsumsi secara luar biasa, belum lagi material dan lain sebagainya. Mas Did, untuk memberikan closing statement silakan. Oke, baik nih Bang Refli. Jadi begini, kita mesti tahu pertama yang kita harus kejar ada keadilan, bukan kepastian hukum. Kepastian hukum itu kalau dibilang wah kenapa nggak langsung pokok perkara supaya dapat kepastian hukum, ya kan? Lah ngapain buru-buru kepastian hukum? Karena pengadilan tempatnya kita mencari keadilan dan memperjuangkan atau membuktikan keadilan itu. Kalau enggak namanya bukan pengadilan, namanya pemastian hukum itu, ya kan, lembaga pemastian hukum. Jadi kalau kita pernah dengar yang namanya ahli zaman dulu Radbruch, dia, Gustav Radbruch, dia mengatakan bahwa harusnya yang dikedepankan adalah keadilan, bukan kepastian hukum. Kepastian hukum itu kalau sudah inkrah. Tetapi untuk apa terburu-buru kalau yang namanya keadilan tidak bisa diberikan. Jadi kita harus sadar dan harus tahu yang mencari keadilan itu yang ke pengadilan itu bukan pencari keadilan saja. Tapi banyak juga pencari ketidakadilan. Nah, itulah yang bahaya. Itu yang harus dipertahankan. Jadi sekali lagi kita tidak perlu takut dibilang menunda-nunda pokok perkara. Tapi ketika kita masuk ke dalam pokok perkara, masuklah dengan bermartabat dan lebih siap dan berkemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, demikian. Makasih. Ya, saudara sekalian, ya sekali lagi bahwa pengadilan itu tempat untuk mencari keadilan, terutama bagi orang yang dikriminalisasi. Jadi kalau kemudian kita menyerahkan batang leher mereka hanya untuk memuaskan hasrat masyarakat, itu jadi tidak adil justru kita kepada mereka. Kita selamatkan mereka, kita bebaskan mereka, dan kita kemudian buat terang persoalan yang memang harus dibuat terang. Tapi kalau memang pengadilan tidak mampu membuat terang persoalan, ya kita cari forum yang lain, ya kan. Oke, itu saja. Makasih Mas Didit ya. Kita lumayan tuh. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa update perspektif ilmu pengetahuan ini. Dan menurut saya Mas Didit orang yang paling yang kompeten untuk bicara ini. Karena beliau memang doktoralnya di bidang pra peradilan dan banyak pengalamannya sebagai advokat, sebagai ahli dalam persidangan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat. Sekali lagi, this is nothing personal. Ini adalah ilmu pengetahuan yang kita berusaha jabarkan dalam praktek. Jadi antara law in a book dan law in action itu kita jabarkan. Kadang-kadang tidak sama persis. Sama seperti kita bicara Dasein dan Dassollen ya, yang seharusnya dan senyatanya bisa berbeda. Tapi dalam hal pembelajaran ya kita perlu berpikir, mikir. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Waalaikumsalam.